Bab 491, Gambar Hantu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Wei Xiaozhen yang berseberangan dengan Zhang Yu, sebenarnya telah memperhatikan Zhang Yu yang berseberangan dari awal permainan hingga sekarang. Harus kukatakan bahwa dia sangat penasaran dengan Zhang Yu sekarang. Ketika Zhang Yu dan Hao Cheng's berbicara, Wei Xiaozhen juga mendengarnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Hao Cheng's kembali bertaruh dengan Zhang Yu secara pribadi, dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Oke, Hao Cheng's tidak terlalu mencurigakan untuk makan 100 kacang. Mungkin seperti yang dikatakan Zhang Yu, Hao Cheng's harus benar-benar mengisi ulang IQ-nya. Aku baru saja membiarkan orang memenangkan satu set 4 harta karun dalam studi kelas atas, dan sekarang dia bahkan telah mendapatkan senioritasnya, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tuanmu menelepon dengan sangat enggan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tapi kali ini tidak apa-apa. Nada bicaranya harus tulus lain kali. Benar, murid magang. Jangan lupa untuk menjadi guru setelah permainan selesai. Aku membawa tas, dan murid magangku harus sedikit jeli. Kalau tidak, aku akan tahu semua orang yang tahu hubungan guru-murid kita sebagai guru, dan kamu tidak akan kehilangan muka saat itu. Hao Cheng's mendengar bahwa dia akan marah pada kematian, tetapi tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat dirinya merasa murahan dan merasa bahagia? Sekarang dia hanya bisa menanggungnya. Memikirkan hal ini, mengangguk, itu berarti dia mendengarnya. Tidak lama kemudian, pembawa acara di lapangan mengumumkan dimulainya babak final kompetisi secara resmi. Di babak final kompetisi, sistem kompetisi mengharuskan semua pemain untuk memilih konten sebagai draft akhir karya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa persyaratan kelompok dewasa adalah rumput liar, kelompok pemuda tidak mengharuskan. Anda dapat berayun bebas, memilih salah satu kekuatan Anda sendiri untuk dibuat. Dengan dimulainya permainan, beberapa juri mendatangi Zhang Yu hampir dengan suara bulat, berniat untuk melihat apa yang akan dia tulis di babak ini. Zhang Yu tidak dapat menahan tangis ketika dia melihat adegan ini, tetapi dia tidak dapat menolak untuk menonton. Sebagai ahli kaligrafi, Zhang Yu dengan cepat menyesuaikan keadaannya dan mengambil kuas tulis. Kali ini Zhang Yu tidak memikirkannya lama-lama, karena waktu terakhir untuk berpikir terlalu lama, dan sudah terlambat untuk bergegas. Jadi kali ini pembawa acara mengatakan bahwa ketika sistem kompetisi, pikirannya berkelebat dan dia memiliki arah yang kreatif. Setelah Zhang Yu mengambil kuas tulis dan menorehkan tinta, naga dan burung phoenix segera menari di atas kertas. Untuk mengetahui tulisan Zhang Yu, semua juri di sekitarnya sedikit bersemangat dan tidak tahu apa yang akan ditulis Zhang Yu kali ini. Tetapi ketika Zhang Yugang menulis dua kata, para juri sedikit terkejut karena Zhang Yu benar-benar menulis kursif kali ini. Anda harus tahu bahwa buku kursif ditulis dengan baik, indah secara alami, dan ditulis dengan buruk. Inilah alasan mengapa final kelompok dewasa dapat ditulis dengan kursif, dan kelompok remaja dapat dibenarkan. Karena hanya orang dewasa atau orang yang memiliki seperangkat kaligrafi tertentu yang dapat benar-benar memahami makna sebenarnya dari aksara kursif. Sedangkan bagi kaum muda yang belajar menulis kursif, secara alami akan memberi orang perasaan tidak belajar untuk pergi, belajar untuk terbang terlebih dahulu. Jika para pemain dalam kelompok pemuda umum menulis buku kursif di sini, saya khawatir beberapa juri tidak akan membacanya, karena tidak cukup presipitasi, apa yang baik. Tetapi, kaligrafi Zhang Yu sangat mendalam, terutama karena ia baru saja membuat prototipe baru Kai-Kai. Jika prototipe itu menjadi semakin sempurna dari waktu ke waktu, akan ada zangti tambahan di dunia. Bagi industri kaligrafi, itu adalah keajaiban. Sekelompok juri mengamati aksara kursif ini dengan saksama, dan seiring berjalannya waktu, para juri ini semakin terkejut. Secara khusus, Liu Huanlin, yang tidak rendah dalam kaligrafi di antara para juri, bahkan lebih terkejut lagi. Karena tulisan kursif Zhang Yu setinggi tulisan biasa, itu tak terbayangkan, dan yang lebih mengejutkan bagi Liu Huanlin, konten yang ditulis oleh Zhang Yu sangat dilebih-lebihkan sehingga orang tidak percaya itu ditulis oleh seorang remaja. Keluar dari sesuatu, kata-kata Zhang Yu ditulis semakin banyak, Long Fei Feng Wu, mengalir bebas. Pada awalnya, banyak juri masih bersemangat, tetapi ketika jumlah kata meningkat, banyak juri dengan pengetahuan kaligrafi yang tidak memadai hampir bingung,
dan akhirnya mereka tidak tahu apa yang ditulis Zhang Yu, dan mereka tidak dapat menemukannya. Ke arah itu, tetapi Liu Huanlin bersemangat dan tampak sedikit gemetar. Karena tulisan Zhang Yu menjadi semakin menarik, dan tulisannya menjadi semakin gila, itu tertulis di hati Liu Huanlin. Sekelompok juri hanya mengelilingi Zhang Yu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Zhang Yu sendirian dan menulis. Dan semua pemain di sekitarnya telah selesai menulis, dan semua uang dan perangko telah selesai. Tetapi ketika mereka mendongak dan melihat sekelompok juri di sekitar Zhang Yu, itu tampak aneh. Beberapa juri bahkan memberikan Zhang Yu hasil karyanya yang sudah selesai, yang membuat mereka tercengang. Apa situasinya? Para juri berkelahi, bercanda. Melihat ini, mereka yang telah selesai menulis juga berkumpul untuk melihat apa yang ditulis Zhang Yu. Tetapi ketika mereka berjalan mendekat, mereka tercengang. Karena Zhang Yu benar-benar menulis kursif, bahkan lebih luar biasa lagi bahwa dia tidak dapat memahaminya, karena itu adalah kursif yang liar dalam kursif. Seiring berjalannya waktu, hampir semua pemain telah selesai menulis. Selama Zhang Yu belum selesai menulis, dia masih berjuang, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Anda harus tahu bahwa jika Anda telah menulis begitu banyak kata, jika Anda belum menulisnya dalam bentuk kursif, Anda tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Inilah sebabnya Zhang Yu menulis hal semacam ini. Pada akhirnya, Zhang Yu dikelilingi oleh banyak pemain dan juri. Banyak orang membantu Zhang Yu untuk memegang halaman yang telah selesai. Saya tidak tahu berapa banyak halaman yang ada, dan bahkan seorang juri secara khusus memolesnya. Karena situasi ini, Zhang Yu sendiri mungkin tidak dapat memperoleh karya agung yang panjang ini. Hao Cheng berdiri di luar kerumunan, menguap, dan tidak masuk untuk melihat. Bukannya dia tidak ingin melihatnya, tetapi dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Menurutnya, apa yang ditulis Long Fei Feng Wu, seperti hantu. Apa yang disebut menulis, itu hanya menggores kertas. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para juri saat ini, dan saya tidak berbicara. Biarkan dia menggambar kekacauan seperti itu. Apa yang saya tahu ada di dalam permainan, saya tidak tahu, saya pikir pameran seni abstrak. Wei Xiaozhen kemudian mundur. Salah satunya adalah dia tidak bisa mengerti, yang lain adalah semakin banyak orang menulis, semakin banyak orang tidak tahan lagi. Sungguh tidak nyaman bagi seorang gadis untuk berdesakan dengan sekelompok besar pria dewasa. Dia hanya bisa menahan penyesalannya dan mundur keluar. Hao Cheng melihat bahwa Wei Xiaozhen juga keluar, dan dia lewat dan berkata, "Kamu tidak tahan dengan monitor, kan? Saya tidak tahu harus menulis apa. Itu simbol hantu." Wei Xiaozhen menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Itu belum tentu." Meskipun aku tidak sepenuhnya memahaminya, Zhang Yu tampaknya menulis sesuatu yang luar biasa. Hao Cheng mendengar berkata, "Itu terlalu dibesar-besarkan. Itu semua tentang menulis sesuatu yang luar biasa, jadi aku bisa naik dan aku bisa menulis secara membabi buta." Wei Xiaozhen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun aku tidak tahu banyak huruf kursif, ada beberapa karakter yang bisa kupastikan. Pena Zhang Yu sangat khusus tentang orang ini, dia jelas seorang ahli kursif." Hao Cheng menggelengkan kepalanya, masih dengan ekspresi tidak percaya, pemimpin regu. "Kurasa kamu juga telah terpana olehnya. Jika aku mengatakan orang itu sedang meletakkan rak bunga, kamu lihat saja. Ketika dia menilai untuk sementara waktu, dia Baozun adalah masalah besar." Wei Xiaozhen tidak mendengar apa-apa, tetapi merasakan di dalam hatinya. Mungkin, ... Waktu berlalu sedikit. Zhang Yu menyelesaikan semua karyanya tepat sebelum waktu kompetisi berakhir, diikuti oleh model dan perangko. Ketika Zhang Yu akhirnya menghela napas lega dan mengangkat kepalanya, semua juri di sekitarnya sekarang membantunya memegang pekerjaan yang baru saja selesai, dan tentu saja membuatnya tersenyum canggung. Karena Zheng Huan, yang sedang menulis pada saat itu, terlalu berdedikasi dan tidak merasakan semua yang ada di sekitarnya. "Sekarang saya merasa sedikit malu." Liu Huanlin berkata dengan ekspresi lucu, "Zhang Yu, bagaimana stempelmu muncul? Apakah kamu tidak membawanya?" Zhang Yu mendengar senyum kering dan berkata, "Iya, saya lupa stempel saya di rumah." Zhang Yu tidak bermaksud mengatakan bahwa dia didorong oleh orang lain untuk meletakkan bebek di rak, jadi dia tidak memiliki stempel sama sekali.
Orang-orang di sekitar saya mendengar bahwa mereka tidak bisa berkata-kata dan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi bahkan tanpa memiliki stempel mereka. Itu adalah pertama kalinya mereka mengatakan bahwa mereka berkulit putih. Zhang Yu menyelesaikan karyanya, diikuti oleh tahap seleksi. Babak final seleksi hampir sama dengan babak sebelumnya, dan karya-karya kelompok dewasa dievaluasi terlebih dahulu. Babak final kelompok dewasa adalah kursif, dan 6 karya Long Fei Feng Wu juga ditampilkan. Para juri di lapangan mengamati dengan saksama ke-6 karya ini, diikuti oleh tautan penilaian. Tak lama kemudian, menurut tempat penilaian yang tinggi, 1 hadiah pertama kelompok dewasa, 2 hadiah kedua, dan hadiah ketiga-tiga. Berikutnya, Liu Huanlin, pemimpin industri kaligrafi Zonghai, memberikan komentar singkat kepada 6 orang. Tentu saja, tujuan melakukan ini juga untuk memudahkan penonton di lapangan untuk mengerti. Dasar penilaian juri dan pekerjaan para pemain di lapangan akan membuat kesimpulan akhir. Anda harus tahu bahwa kursif adalah jenis kaligrafi yang paling sulit untuk diapresiasi, dan tidak semua orang dapat menghargainya. Jika Anda memahaminya, itu elegan dan bebas, dan jika Anda tidak, itu adalah simbol hantu. Selanjutnya, para remaja memasuki sesi penilaian. Kelompok yang sama berjalan ke panggung dan menunjukkan pekerjaan mereka secara terpisah. Zhang Yu tidak dapat melakukannya sendiri karena dia menulis terlalu banyak. Tidak ada cara lain selain beralih ke staf di lapangan. Beberapa orang membantunya dan berdiri di ujung tim. Namun, karya-karyanya memiliki terlalu banyak konten dan banyak ruang, hampir lebih banyak dari gabungan karya 5 pemain teratas, terlihat sangat aneh. Karya Zhang Yu adalah kursif. Ketika pertunjukan pertama kali ditampilkan, penonton di dalam tempat pertunjukan merasa sedikit terkejut. Karena sebagai orang awam, dia tidak mengerti sesuatu yang ditulis oleh Zhang Yu, dan bahkan orang-orang yang tahu sedikit bulu kaligrafi mungkin tidak mengerti rumput liar itu. Kecuali beberapa kata di tengah, sebagian besar kontennya dalam keadaan naga dan burung phoenix terbang, yang tidak seperti yang dilihat orang awam. Penonton dalam permainan ini melihat beberapa orang tercengang. Mungkinkah bocah kelas naskah reguler itu ada di permainan terakhir dan berencana untuk menyerahkan kejuaraan? Anda harus tahu bahwa di babak ini, selama Zhang Yu menulis naskah reguler lain yang telah ditulis sebelumnya, maka pantas untuk memenangkan kejuaraan. Itu mudah dan menyenangkan, jadi mengapa sengaja artikel ini menjijikkan? Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan. Tuan rumah juga merasa agak besar, dan Anda tidak ingin mengirim juara, tetapi Anda harus membuat sedikit non-arus utama. Mengapa tidak? Dengan mengingat hal ini, dia berkata, kami masih mengundang juri kami. Mari kita beri peringkat 6 pemain terakhir untuk babak ini. Pekerjaan Hao Cheng kali ini masih merupakan naskahnya yang kuat, dan akhirnya mencetak 93 poin. Wei Xiaozhen sedang menulis buku yang sedang berjalan kali ini. Saya harus mengatakan bahwa level pekerjaannya telah melewati babak terakhirnya. Dia mencetak 96 poin kali ini, menempati peringkat pertama di kelompok pemuda. Pemain yang paling banyak mendapat perhatian di babak ini adalah Zhang Yu, karena ia tampil sangat baik di babak terakhir. Namun, penonton melihat hasil kerja Zhang Yu kali ini, dan mereka kecewa, mengira bahwa ia benar-benar tidak bermain di babak ini. Namun, yang tidak diduga semua orang adalah bahwa juri juga memberi Zhang Yu 100 poin. Ini membuat semua penonton gempar lagi. Anda tahu bahwa juri memberi Zhang Yu 100 poin terakhir kali. Semua orang tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, mereka menulis dengan baik dan tidak dapat membaca titik vertikal dan horizontal. Apakah Anda tidak mengerti keindahannya? Jadi kebanyakan orang merasa bahwa memberi Zhang Yu 100 poin bukanlah hal yang berlebihan. Namun kali ini berbeda. Tulisan Zhang Yu hanyalah simbol hantu, dan ia akan memberikan 100 poin dengan cara ini. Semua jenis kecurigaan berkeliaran di aula saat ini. Pengadilan berisik, dan pengadilan secara alami memiliki banyak pendapat, kecuali Wei Xiaozhen, yang tidak merasakan apa-apa, pemain lain merasa sangat tidak adil. Terutama Hao Cheng, yang pertama melompat keluar dan berhenti. Sungguh lelucon. Anda bisa mendapatkan 100 poin dengan menggambar beberapa putaran, dan kemudian membiarkan anjing memenangkan kejuaraan dengan kuas. Perlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Guru juri, saya punya pertanyaan. Hao Cheng mengangkat tangannya dengan keras. Melihat ini, Liu Huanlin sepertinya melihat apa yang ingin dikatakan Hao Cheng, dan berkata sambil tersenyum, katakan. Hao Cheng berkata,
pada tanggal 86, pemain Zhang Yu bisa mendapatkan 100 poin. Saya pikir skor seperti itu tidak adil. Oh, mengapa Anda mengatakan itu? Liu Huanlin tertawa. Hao Cheng berkata, karya Zhang Yu ini. Saya belum melihat tempat yang lebih baik untuk menulis, dan saya tidak tahu banyak kata. Jika Anda menulis dengan membabi buta, Anda bisa mendapatkan 100 poin, maka permainan ini terlalu mudah. Anak-anak TK juga bisa memenangkan kejuaraan. Hao Cheng berkata dengan sangat sopan. Meskipun dia kalah dari Zhang Yu dan juga kehilangan nama seorang murid, dia tidak menganggap Zhang Yuzhen sebagai tuannya. Jika dia merasa tidak adil, akan ada rasa malu. Sebaliknya, dia adalah orang pertama yang melompat keluar melawan Zhang Yu. Hehehehe, Zhang Yu dan para penonton di sana semua tertawa bersamaan. Beberapa orang di juri mendengar ini, dan tentu saja menggelengkan kepala sambil tersenyum. Liu Huanlin juga tersenyum dan berkata, bagaimana dengan pemain ini? Sebenarnya, saya akan membicarakannya. Tetapi sebelum itu, saya pertama-tama bertanya kepada 6 pemain dalam kelompok dewasa. Apa pendapat Anda tentang karya kursif Zhang Yu, pemain ke-86? Petik 2. 6 pemain dewasa di samping saling memandang dan berbicara secara terpisah. Ditulis dengan baik. Kelas 1. Luar biasa. Guru. Beberapa orang dalam kelompok dewasa dengan suara bulat menegaskan karya Zhang Yu, yang juga membuat penonton di tempat kejadian berseru. Untuk mengetahui bahwa dari sudut pandang orang biasa, tidak mungkin untuk melihat seberapa bagus karya Zhang Yu. Tetapi selama orang-orang dengan sedikit latar belakang kaligrafi, terutama mereka yang memiliki penelitian tentang tulisan kursif, melihat karya Zhang Yu, itu akan berbeda. Meskipun Zhang Yu menulis banyak konten dengan bebas dan mudah, tetapi penggunaan pena sangat ketat. Menurut pendapat orang-orang ini, meskipun Zhang Yu menulis banyak konten yang tidak dapat dipahaminya, semua yang dapat dipahaminya benar-benar sempurna. Sederhananya, itu adalah gaya setiap orang. Liu Huanlin melihat 6 orang menegaskan pekerjaan Zhang Yu dengan suara bulat, dan mengangguk dengan puas. Dapat dilihat bahwa tingkat kursif kelompok pemain ini masih bagus. Memikirkan hal ini, dia melihat Zhang Yu lagi, dan berkata, Zhang Yu, bisakah kamu melafalkan sapuan kuas kursif? Zhang Yu mengangguk dan membuka mulutnya dan membacakan, pena menembus ke bagian depan, dan bagian depan diperpanjang dalam lukisan. Di awal lukisan, itu jelas dan padat. Ketika Anda mengangkat pena, Anda menggerakkan pegangan virtual, menggambar kawat, dan garis-garisnya kuat dan sehat. Pada waktu berikutnya, Zhang Yu beralih dari menulis ke membaca ke menulis, diikuti oleh pena Zuo, pena jongkok, pena setrum, pena tinggal, pena feri, pena penahan, pena genggam, pena samping, pena ikat, pena astringen, terburu-buru, goresan, goresan vertikal, goresan bergetar, dan goresan pena. Dapat dikatakan bahwa dari ritme ke postur, dari postur ke realitas virtual, dari realitas virtual ke konsepsi artistik, dari konsepsi artistik ke momentum, dan terus-menerus membicarakannya, dan akhirnya pada dasarnya semua orang di rumah berkata tercengang. Bagaimana penonton biasa tahu bahwa ada begitu banyak ucapan dan sapuan kuas dalam buku kursif? Ternyata hal-hal yang ditulis oleh orang-orang seperti hantu ini pada dasarnya teratur, tidak ditulis secara membabi buta. Tidak heran Anda tidak memahaminya, tetapi orang lain mengetahuinya dan menganggapnya sebagai hal klasik. Ternyata bukan karena hal-hal itu buruk, tetapi Anda sendiri tidak mengetahui hal-hal yang baik. Beberapa juri di lapangan melihat Zhang Yu melafalkan retorika dengan sangat lancar. Dapat dikatakan bahwa itu bukan sebuah kata, dan tentu saja itu tidak mengagumkan. Tidak apa-apa membiarkan diri Anda menulis, dan biarkan saya menghafal beberapa detailnya. Saya tidak dapat mengingatnya. Saya harus iri dengan ingatan orang-orang muda pada saat yang sama. Setelah Liu Huanlin mendengarkan Zhang Yu, dia secara alami tersenyum puas dan berkata, bagus sekali. Zhang Yu, Anda lebih baik dari yang saya kira. Sekarang setelah Anda membersihkan rahasia dengan sangat jelas, sekarang Anda harus menjelaskan, apa yang Anda tulis dalam lagu trik rumput ini. Zhang Yu mengangguk, dan mengembalikan staf yang telah membawa pekerjaan ke meja depan, dan kemudian mengatur pekerjaan mereka sendiri yang tampaknya membingungkan dan membingungkan. Dao, karya yang saya tulis ini disebut Chao Jue Ge. Arti umumnya sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah sepotong pengalaman tentang cara menulis buku kursif.
Sedikit pendapat pribadi termasuk kejelekan. Bab pembuka adalah hal yang paling sulit bagi Cao Seng naga dan ular bersaing satu sama lain. Meskipun keinginan sekecil apapun adalah untuk membedakan, postur fisik lebih lengkap. Sedikit persegi adalah air, tetapi petik kosong adalah kata. Tidak ada sisi kiri sampul, dan sisi timur berjalan. Zhang Yu mengikuti dan mulai mengucapkan sepatah kata dijelaskan. Sebenarnya, hal-hal kursif memiliki pola yang cukup teratur. Jika seseorang menjelaskannya secara rinci, perbandingan kata demi kata lainnya akan segera masuk akal, dan setidaknya tidak akan menjadi masalah untuk dipahami. Itu seperti orang yang tidak bernyanyi dengan jelas. Jika mereka hanya mendengarkan lagunya, mereka mungkin tidak mendengar sesuatu yang berantakan, seperti suara bising. Tetapi jika saya memberi Anda lirik dan mendengarkannya, Anda dapat mendengar apa yang dinyanyikan orang lain. Sebenarnya, membaca aksara kursif juga merupakan alasan, meskipun itu gila, ada ahli seperti Zhang Yu menjelaskan, orang-orang di sekitar ini secara alami dapat memahami apa yang ditulis Zhang Yu. Terlebih lagi, Zhang Yu memiliki kemampuan khusus, yaitu mengajar dengan memberi contoh. Selama dia dapat menjelaskan sesuatu, apa yang dia jelaskan selalu sangat mudah dipahami dan menular. Bagaimanapun, saya tidak tahu bagaimana cara menariknya, dan saya mengerti itu luar biasa. Hal yang asli sangat menakjubkan. Ini hanyalah deskripsi terperinci tentang bagaimana seharusnya ditulis kursif. Banyak orang di lapangan yang tidak mengerti aksara kursif juga memiliki pemahaman yang menyegarkan tentang aksara kursif di bawah penjelasan Zhang Yu. Seketika, aksara kursif ini begitu tinggi sehingga tidak heran aksara kuno itu sebagus yang ditulis orang lain. Pikirkan Anda adalah ahli kaligrafi. Tetapi selama tulisan kursifnya bagus, mereka segera dibawa ke surga. Sistem kaligrafi kursif asli sangat rumit dan tak terbayangkan. Ini seolah-olah setiap orang dapat memahami sejarah 24, tetapi salah satu dari mereka tidak hanya dapat memahaminya, tetapi juga menulis ulang dengan cara yang subversif dalam teks Mars. Orang awam dengan sebotol kurang dari setengah botol yang tergantung di sekitar saat ini tahu bahwa tingkat sebenarnya dari buku-buku kursif Zhang Yu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang merupakan perbedaan besar antara seorang guru sastra dan seorang murid. Sekelompok hakim tidak menyangka pemahaman Zhang Yu tentang tulisan kursif mencapai keadaan seperti itu. Tidak hanya konten yang ditulis sangat tepat dan ketat, tetapi banyak pendapat dan ide juga menjadi preseden untuk tulisan kursif. Itu juga membuat banyak hakim yang telah mempelajari prasasti kursif sebelumnya, seolah-olah isi beberapa prasasti tampaknya telah meningkat. Zhang Yu menjelaskan apa yang ditulisnya dengan ekspresi tenang, dan ketika pengantarnya selesai, hadirin tiba-tiba mendengar tepuk tangan dan tepuk tangan meriah, karena bagi orang-orang ini, itu hampir hanya sesi pengarahan profesional kursif, dan Zhang Yu berbicara sangat akrab dan familiar. Tentu saja, yang lebih mengesankan adalah bahwa hal-hal ini ditulis oleh orang lain. Aslinya sangat mendalam dan komprehensif, itu benar-benar seorang kaligrafer master kursif. Liu Huanlin ingin mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang dapat memahami apa yang ditulis Zhang Yu di sini, karena dia memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam penulisan kursif, dan merupakan kaligrafer kursif terkemuka di Tiongkok. Namun, dia tidak menyangka penjelasan Zhang Yu begitu rinci dan menyeluruh. Untuk memahami profesi kursif, bocah itu telah mencapai puncak yang berlebihan, dan bahkan dia tidak berhasil. Apakah anak ini benar-benar seorang jenius kelas? Menulis tingkat ini sudah dilebih-lebihkan, atau analisis. Sedemikian rupa, ini tidak lagi dilebih-lebihkan, itu sudah tidak normal. Liu Huanlin mendengarkan penjelasan Zhang Yu, tentu saja, dengan ekspresi kagum, berkata, Zhang Yu, kamu menulis dengan sangat baik. Lebih baik membicarakannya. Saya pikir, lagu kursor, Anda adalah kursif. Studi ini memiliki tonggak penting dalam pendidikan. Saya percaya ini pasti akan menjadi karya klasik di dunia kursif di masa depan. Pasti layak untuk memberi Anda 100 poin. Tepuk tangan muncul kembali saat ini di lapangan. Penonton di lapangan kagum dengan pemuda yang luar biasa ini. Setelah tepuk tangan Wei Zongyuan berakhir, dia berkata, Zhang Yu. Saya tidak tahu apakah karya Anda akan dipotong cinta. Jika Anda memiliki rencana ini, saya dapat membeli 3 karya Anda seharga 500.000. Di antaranya, lagu rumput, 40.000, 70.000, dan 30.000 untuk yang pertama. Bagaimana? Kata-kata Wei Zongyuan membuat penonton tercengang.
Beberapa karya Zhang Yu diperoleh di tempat, dan harganya 500.000 yuan, yang benar-benar mengejutkan penonton. Anda harus tahu bahwa kutipan Wei Zongyuan telah mendekati harga setinggi langit lebih dari 20.000 per kaki untuk karya-karya ini. Harga ini sangat jelas bagi mereka yang mengetahuinya. Harus dikatakan bahwa itu sudah dikutip oleh banyak kaligrafer terkemuka di Tiongkok. Apakah orang tua ini yang tampaknya tidak memiliki banyak karakteristik terbakar abis? Meskipun Zhang Yu menulis dengan baik, apakah itu benar-benar bernilai uang sebanyak itu? Apakah karya seseorang berharga adalah karena ketenaran orang tersebut? Bagaimanapun, bocah di lapangan itu masih seorang siswa biasa yang tidak dikenal, dan tidak terbayangkan untuk membeli 500.000 secara langsung untuk membelinya. Zhang Yu tidak pergi ke pihak lain terlebih dahulu untuk membeli karyanya sendiri, dan harganya benar-benar tidak rendah. Setelah berpikir sejenak, aku mengangguk, dan melihat papan nama di depan sisi lain, berkata, karena Tuan Wei menyukai karyaku. Aku pribadi tidak punya pendapat. Semoga Tuan Wei tidak menyesalinya dan datang kepadaku untuk mengembalikannya nanti. Wei Zongyuan mendengar senyuman dan mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Kamu harus tahu bahwa uang Wei Zongyuan tidak banyak dan tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Dia ingin membeli karya Zhang Yu, dan yang terpenting adalah menyukai The Stroke of Grace, terakhir Zhang Yu. Kamu harus tahu bahwa ini memiliki tonggak sejarah dalam kursif karya yang bermakna pasti akan menjadi koleksi di masa mendatang. Mataku selalu akurat, aku percaya bahwa kali ini aku tidak akan salah baca. Karya Zhang Yu dengan mudah dijual seharga 500.000 yuan, yang merupakan 100 kali lipat dari hadiah pertama. Di mata banyak orang, uang ini mungkin tidak diperoleh seumur hidup. Tentu saja berisik, tentu saja, banyak orang masih menunjukkan rasa iri. Sebenarnya, Liu Huanlin juga sangat menyukai karya Zhang Yu. Jika Wei Zongyuan tidak berbicara, dia juga ingin membelinya, tetapi awalnya dia berencana untuk menyerahkannya kepada Zhang Yu setelah kompetisi. Tanpa diduga, Wei Zongyuan adalah yang pertama menjadi lebih kuat, sebaliknya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menembak. Tentu saja, dia tidak sekaya Wei Zongyuan. Tentu saja, dia tidak ingin membeli begitu banyak uang sekarang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Karya Zhang Yu terjual 500.000 di tempat, dan Hao Cheng tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi dia diam-diam berbisik metamorfosis yang hebat. Wei Xiaozhen secara alami juga mengagumkan. Anda harus tahu bahwa dia sudah mulai belajar kursif, dan mendengar Zhang Yu mengenai penjelasannya, secara alami dia juga memiliki pemahaman baru tentang tulisan kursif. Jika tampaknya berbicara tentang kaligrafi saja, Zhang Yu ini pasti seorang master di sini, dan bahkan tampaknya lebih tinggi dari gurunya Liu Huanlin. Dan kakeknya benar-benar menghabiskan 500.000 untuk membeli karya Zhang Yu. Dapat dilihat bahwa karya-karyanya sekarang memiliki nilai investasi yang cukup besar. Seorang kaligrafer dengan nilai investasi dan dirinya sendiri bukanlah saingan di semua tingkatan. Awalnya, saya berencana untuk mengarahkan pedang ke tempat pertama. Sekarang tampaknya itu agak terlalu kecil untuk berarti orang-orang di dunia. Bagaimanapun, Zonghai memiliki populasi yang besar, dan masih banyak Master Crouching Tigers, Hidden Dragons. Zhang Yu akhirnya memenangkan tempat pertama dalam kelompok pemuda, dan karya kaligrafinya juga dipilih sebagai karya terbaik dalam kompetisi kaligrafi ini. Menurut situasi umum, salah satu karya terbaik sebenarnya hampir sama, tetapi 3 karya Zhang Yu semuanya dipilih sebagai karya terbaik, yang benar-benar menjadi preseden untuk kompetisi sebelumnya. Faktanya, ini juga terkait langsung dengan Zhang Yu, yang sudah menjadi kaligrafer yang karyanya dapat bernilai lebih dari 20.000 yuan per kaki. Karya terbaik dimenangkan oleh para pemain di kelompok pemuda, dan para pemain di kelompok dewasa mengajukan keberatan. Sebenarnya, sekarang saya telah menata ulang 3 karya Zhang Yu bersama-sama untuk melihat lebih dekat. Garis-garis tulisan mengalir, dan susing lambat dan mudah. Karakter yang ditulis dalam kait tegak dan unik. Tulisan kursif lebih merupakan temperamen, dan goresannya cerah dan bebas. Terlepas dari konten atau kekuatan penulisan ketiga karya ini, dapat dikatakan bahwa karya-karya ini layak mendapatkan namanya. Selain harga per kaki lini pertama domestik, tidak ada satupun dari mereka yang tidak yakin. Kompetisi kaligrafi juga telah resmi berakhir, dan penghargaan tidak akan diadakan sampai setelah semua kompetisi berakhir.
Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah kompetisi menggambar. Pada saat ini, staf di tempat tersebut telah mulai mengatur ulang tempat tersebut, dan bahkan para juri telah digantikan oleh juri baru. Pada saat ini, Ningkin dapat dikatakan dalam suasana hati yang baik, menyapu kabut tadi. Zhang Yu benar-benar memenangkan hadiah pertama, dan karyanya juga dipilih sebagai karya terbaik di antara penonton. Sejujurnya, biarkan Ningkin memiliki banyak wajah dan suasana hati secara alami itu juga sangat bagus. Tentu saja, pada akhirnya, seseorang membeli karya Zhang Yu seharga 500.000 yuan di tempat, yang juga mengejutkan hati Ningkin. Banyak kepala sekolah di sekitarnya membawa Ningkin ke langit dengan ekspresi tersenyum, yang juga membuat Ningkin merasa senang. Duduk di sebelah Han Kai, aku tidak begitu nyaman sekarang. Meskipun siswa di sekolahku juga memenangkan 2 hadiah kedua dalam kompetisi, itu juga sangat bagus. Tetapi permainannya seperti ini, hanya hadiah pertama yang akan selalu diingat. Ini bahkan lebih terjadi di dunia pendidikan. Hanya juara yang dikenang adalah juara, dan orang yang berada di urutan kedua setelah juara hanya 1 poin di belakang. Itu juga perbedaan antara langit dan bumi. Tentu saja, suasana hati Han Kai tidak terlalu ekstrim. Pada saat ini, Ningkin melihat wajah Han Kai tidak senang, dan dia benar-benar senang di dalam hatinya. Secara alami, dia tersenyum dan berkata, "Selamat kepada Presiden Han. 2 siswa Anda memenangkan hadiah kedua. Sungguh menyenangkan, selamat, hehehehe." Han Kai menatap Ningkin dengan senyum istimewa, dan hatinya sangat kesal. Dia berkata, "Kepala sekolah Ning, siswa Anda memenangkan tempat pertama kali ini, dan saya sangat senang untuk sekolah Anda. Tetapi kita tidak perlu memahami orang yang berbicara di luar senar, ada sesuatu dalam kata-kata. Saya pikir lebih baik menjadi manusia, tidak terlalu bangga. Dengan 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, tidak berarti Anda selalu bisa bangga. Anda lihat apa yang saya katakan, kan?" Kepala sekolah Ning, hehehehe. Ningkin tertawa terbahak-bahak saat ini, dan berkata, "Saya pikir kepala sekolah Han telah salah paham. Saya jelas mengucapkan selamat kepada siswa sekolah Anda karena mencapai hasil yang baik, bagaimana mungkin saya memamerkan sekolah saya? Saya tahu bahwa Presiden Han selalu menuntut siswa sekolah Anda, tetapi dengarkan saran saya, semakin besar harapan dan semakin besar tekanan, semakin banyak kita melakukan pendidikan, jangan terlalu ini hanya tentang nilai, Anda perlu menyesuaikan pola pikir Anda dan mengikuti perkembangan zaman." Hehehehe. Bagi Ningkin, perasaan mendidik Han Kai secara langsung sangat keren sehingga membuat anak itu tidak senang dan tidak senang dengan istrinya, tersinggung. Jangan khawatir tentang itu." Ketika Han Kai mendengar bahwa Ningkin telah berbicara kepada dirinya sendiri sebelumnya, dan mengirimkannya kembali kepada dirinya sendiri, dia secara alami marah pada kematian. "Tetapi saya tidak tahu harus membantah apa sekarang. Sebelumnya, saya pikir siswa di sekolah saya adalah yang terbaik dan secara alami memiliki kepercayaan diri untuk berkhotbah kepada pihak lain. Lebih baik sekarang, rencananya belum berubah dengan cepat, dan pameran berikutnya tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Itu benar-benar dibatalkan oleh orang lain, belum lagi, dan saya juga menginjak para pemain di sekolah saya. Sebelumnya, saya mungkin masih bisa melawan 2 kalimat, tetapi sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun, hasil permainan telah keluar. Sekarang saya hanya bisa makan Coptis Chinensis dengan bodoh. Saya hanya berharap bahwa dalam kompetisi menggambar berikutnya, para kontestan sekolah saya dapat memperoleh sedikit muka untuk diri mereka sendiri, jika tidak, mereka tidak mampu mengangkat kepala mereka sepenuhnya." Hao Cheng's berjalan dengan tidak senang menuju tim sekolahnya. Meskipun dia juga memenangkan hadiah kedua, nilainya cukup bagus. Namun, sang juara ditempati oleh orang yang paling menyebalkan. Inilah yang meninggalkan hadiah kelas 2 Hao Cheng's dengan sedikit kegembiraan yang seharusnya tidak membawa apapun lagi, dan sisanya hanyalah suasana hati yang mudah tersinggung yang mengambang di benaknya. Hao Cheng's belum pergi jauh, dan tiba-tiba merasa ada yang menepuk bahunya, menoleh, dan ternyata Zhang Yu berdiri di belakangnya dengan senyum jahat, tentu saja, membuat wajah Hao Cheng's lebih gelap. "Murid, ketika aku melihat guru, mengapa aku memasang wajah pahit?" Zhang Yu menyeringai bangga. Hao Cheng's bahkan lebih jelek ketika dia mendengar kata-kata ini, dan berkata, "Zhang Yu, apa yang kamu lakukan?" Zhang Yu pura-pura tertegun dan berkata, "Oh, mengapa permainan berakhir, dan bahkan guru tidak memanggilku?
Mungkin kamu pikir kamu seorang guru. Suaraku terlalu rendah untuk membuatmu kehilangan muka, tidak masalah, aku tidak peduli jika suaranya lebih keras. Kamu senang. Hao Cheng mendengar ancaman dalam nada bicara Zhang Yu, dan juga tahu bahwa jika dia dan Zhang Yu berada dalam kebuntuan, dia akan takut pada dirinya sendiri. Aku harus menarik napas dalam-dalam, menahan amarah, dan berkata, Tuan. Apa yang kau katakan padaku? Ini hampir sama. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, bantu aku membeli beberapa botol minuman. Untuk yang terbaik, jangan mencoba menipu dengan barang-barang murah. Hao Cheng hampir muntah darah ketika mendengar ini. Oke, anggap saja aku sebagai tugas. Tentu saja, dia tidak berani menolak. Kecuali jika kamu tidak berencana untuk menonton pertandingan berikutnya dan menerima hadiah, kamu menggertakkan gigi dan menganggukkan kepala, dan pada saat yang sama mengulurkan tanganmu, berkata, uang. Uang apa? Kata Zhang Yu, menatap aneh ke tangan Hao Cheng. Hao Cheng sangat marah dan berkata, tentu saja kamu harus membeli uang untuk minuman. Tanpa uang, apa yang kamu ingin aku beli? Benar-benar lelucon. Zhang Yu kemudian melirik sudut mulutnya, dan berkata, bagaimana aku bisa membeli minuman untuk guru dan membayar guru? Apakah kau mengerti? Aku pikir muridmu bodoh. Cepatlah dan beli minumannya kembali. Kalau tidak, aku akan marah pada guru dan membuat hubungan antara guru dan murid kita diketahui semua orang. Pada saat itu, aku khawatir itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa koin kecil. Ayolah, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Hao Cheng, yang tidak peduli dengan muntah darah, berbalik dan kembali ke tim sekolahnya. Tentu saja, Hao Cheng tidak punya cara yang baik. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Siapa yang menyerahkan dirinya pada tangan orang lain? Jika kau tidak ingin membuat masalah ini diketahui semua orang, sekarang tampaknya kau hanya bisa makan Coptis Chinensis dengan bodoh. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan pergi. Zhang Yu kembali ke tim sekolahnya dan tentu saja disambut dengan suara bulat oleh Sun Qiang dan yang lainnya. Penampilan beberapa orang terhadap Zhang Yu sekarang dapat dikatakan mengagumkan. Sebelum pertandingan, apa yang terjadi pada Zhang Yu, tentu saja, sebagai penonton, beberapa orang tahu betul. Zhang Yu awalnya tidak berencana untuk berpartisipasi, tetapi Guo Zixian mengendarai bebek di rak, dan desainnya membingkainya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Zhang Yu, yang berpartisipasi sebagai anggota non-staff, berhasil mencapai semua itu, dan akhirnya memenangkan tempat pertama. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa karyanya dijual seharga 500.000 yuan di tempat. Hasil ini, tetapi semua orang tidak berpikir sama sekali. Ini juga membuat beberapa orang di sekolah menengah pertama mengagumi Zhang Yu ini bukan seorang pahlawan, tetapi seorang kaligrafer heroik yang hebat. Setelah beberapa saat, Hao Cheng juga datang ke kelompok sekolah menengah pertama. Di bawah ekspresi kebanyakan orang, dia menyerahkan beberapa botol minuman kepada Zhang Yu. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk, aku melihat karena kamu patuh, aku tahu bagaimana melakukannya. Ini juga membuat Hao Cheng lega. Setelah meletakkan minumannya, dia melarikan diri dan pergi. Beberapa orang di sekitar tentu saja mengenal orang ini yang sedang dalam masalah di awal sekolah menengah Beitong. Meskipun aneh menjatuhkan beberapa botol minuman, itu terlihat sangat aneh. Tetapi melihat ekspresi Zhang Yu yang sama sekali tidak terkejut, apakah dia bertanya lebih lanjut. Sun Qiang minum minuman itu dan berkata, Zhang Yu, Guo Zixian tidak lagi dalam kompetisi melukis babak ini. Apakah kamu masih ingin berpartisipasi? Pada saat yang sama, para kontestan Lu Xuan dan Deng Xiaoyu juga secara alami menunjukkan ekspresi yang menarik. Kita harus tahu bahwa Kai Dong dan Guo Zixian ditangkap karena bermain hooligan. Beberapa orang tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Sebagai Zhang Yu, yang awalnya tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada yang akan mengatakan apapun lagi meskipun dia tidak berpartisipasi saat ini. Bagaimanapun, penghargaan tim untuk kompetisi ini sekarang sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana dengan partisipasi? Bagaimanapun, Zhang Yu tidak bisa disalahkan, masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab Guo Zixian dan Kai Dong. Selain itu, Zhang Yu hanya dipaksa untuk tampil di lapangan. Dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu, dia bisa mendapatkan hadiah pertama dari kompetisi kaligrafi, yang sudah merupakan penampilan yang tidak setingkat. Apalagi yang dibutuhkan?
Sebenarnya, Zhang Yu tidak pernah memikirkan masalah ini, dan mendengar kata-kata itu tiba-tiba berkata, aku masih akan naik dan membandingkan. Bagaimanapun, biaya pendaftaran telah dibayarkan, dan tidak ada perbandingan yang terbuang sia-sia. Dan sekolah kita telah pensiun Kaidong. Itu sudah memalukan. Jika kita mundur, bukankah kepala sekolah Ning akan kehilangan muka? Sun Qiang berpikir Zhang Yu sangat masuk akal. Setelah mengangguk, dia berkata, tetapi apakah kamu tahu cara menggambar?